Halo sahabat Sapporo, balik lagi di channel Aneka Ragam. Jumpa lagi dengan Mimin pada segmen acara Kultums episode ke-13. Nah, salah satu masalah yang cukup banyak dialami oleh para painter adalah masalah buih, ya, atau berbuih. Nah, pertanyaannya apa itu berbuih dalam konteks repaint atau pengecatan? Nah, berbuih itu gini, ada gas yang terjebak di dalam cat. Jadi umumnya terjadi pada tahap finishing clear gloss, ya. Kenapa? Karena mungkin pada saat clear gloss orang ingin ngecatnya tuh klimaks, ya, tebal. Kemudian clear gloss itu kan bening. Ya, jadi kalau ada buih atau mungkin nama lainnya foam gitu ya, bubble-bubble itu cenderung lebih terlihat. Nah, buih bisa juga terjadi pada cat yang berwarna atau pada epoksi ya. Jadi tidak hanya terjadi pada finishing clear. Namun kalau warnanya cerah seperti warna putih, biasanya buihnya samar. Orang nggak sadar ada buih. Tapi kalau warnanya gelap, seperti hitam, begitu ada buih, pasti kelihatan karena sangat kontras. Min, kenapa sih bisa terjadi buih di dalam proses pengecatan? Nah, berdasarkan riset dan pengalaman, buih itu terjadi karena pada saat kita nyemprot, kita terlalu langsung sekaligus tebal. Nah, jadi pertanyaannya, apakah nggak boleh nyemprot tebal, Min? Boleh, tapi perlu dijeda sesaat. Jangan langsung ceger tebal. Tapi tipis dulu, jeda bentar, tipis lagi hingga tebal merata, jeda bentar, tipis lagi hingga tebal merata. Nah, fenomena buih ini sebetulnya tidak hanya terjadi pada cat aerosol, ya. Tetapi juga bisa terjadi pada proses pengecatan kompresor. Kemudian ada sih sebetulnya penyebab lain buih itu bisa terjadi. Apa itu? Mungkin formulanya si cat ini kurang sempurna. Jadi di dalam proses pembuatan cat itu ada namanya additive anti-foam. Jadi di dalam proses pengecatan itu selalu ada gas dan kita punya obat untuk membebaskan gas tersebut supaya tidak terjebak di dalam cat. Nah, kalau mungkin produksinya itu lupa memasukkan obat anti foam, ya mungkin cat itu akan terus berbuih walaupun prosesnya sudah benar. Jadi ada dua kemungkinan ya, bisa terjadi buih mungkin karena salah aplikasinya atau salah formulanya. Min, apa solusinya kalau saya sudah terlanjur mengalami masalah buih? Nah, jadi Mimin bagi ke dalam dua poin. Poin yang pertama, kalau Brodasys ngecat pakai cat aerosol satu komponen, ya, baik warna maupun lagi pernis atau lagi primer, ya. Jadi kalau udah terlanjur jangan panik. Itu namanya juga proses pembelajaran, namanya juga manusia kadang bisa salah. Cuman salahnya jangan terus dilanjutkan kesalahan berikut. Jadi kalau misalkan kita udah salah nih, ketebalan, berbuih, sampai leleh, dan sebagainya, sabar ya, sabar. Kita tunggu cat itu kering, tekan jari. Berapa lama, Min? Ya kalau ketebalannya nggak sampai leleh, ya 1-2 jam juga dia udah kering banget. Tapi kalau sampai leleh ketebalan, ya itu pasti relatif lebih lama. Nah, setelah dia kering, tekan jari, kita lakukan amplas. Udah kita lakuin amplas, ya kita lakuin pengulangan pada proses sebelumnya. Misalkan lagi ngecat warna hitam, ada buih, kita amplas, naik hitam lagi. Atau kita lagi naik primer K22, ketebalan ada buih, amplas, naik K22 lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang agak sulit ini ketika kita mengalami buih pada saat proses finishing clear 2K aerosol. Ini agak susah, ya. Jadi Mimin pernah mengalami pengecatan, salah ketebalan, ada buih, dibiarin. Waktu udah kering diamplas susah banget hilangnya. Harus diilangin sampai clearnya jebol. Nambah masalah baru. Jadi akhirnya Mimin coba
cari-cari tutorial di YouTube. Ya, ada orang yang pakai kompresor, ngecat ketebalan leleh, ya. Solusinya gimana? Solusinya pakai solasi kertas. Ya, sebetulnya video ini Mimin pernah posting ya di YouTube beberapa waktu yang lalu. Kalau yang mau lihat, tinggal klik tombol yang ada di pojok kanan atas. Singkatnya begini, ketika ada clear 2 komponen aerosol leleh, tunggu kurang lebih 5 menit, lalu kita ambil solasi kertas. Solasi kertasnya juga kalau bisa jangan yang abal-abal, karena yang abal-abal kadang-kadang lem dari solasi kertasnya malah nempel ke objek ya. Tapi kalau Mimin biasa pakai solasi kertas yang warna hijau ya. Ini punya spek tahan air, jadi dipakainya lebih enak. Memang harganya relatif lebih mahal. Jadi kita tempelkan solasi ini secara mengambang pada bagian-bagian yang leleh ya. Nah, kemudian kita semprotin lagi clear aerosol 2 komponen. Memang clear 2K aerosol ini levelingnya bagus banget ya. Jadi walaupun dia sudah ditempel-tempel ngambang pakai solasi kertas, ketika dibanjur lagi dia bisa leveling rata lagi. Jadi kalau brodransis mengalami buih pada saat proses finishing clear 2 komponen aerosol, jangan dibiarin, karena itu malah jadi masalah ya. Tapi kalau menggunakan aerosol 1 komponen, harus dibiarin, sabar. Jadi ada 2 treatment yang berbeda ya. Min, bagi tips dong gimana cara melakukan pencegahan terhadap masalah buih. Ada dong ya. Jadi yang pertama, brodransis harus ingat, jangan semprot sekaligus langsung tebal ya. Jadi prinsip ngecat itu sama, semua brand, semua jenis cat, semua jenis metode ya. 1 lapis tebal itu nggak bagus. Lebih baik kita tipis-tipis dibagi jadi 2 sampai 3 lapis ya. Jadi lebih baik tipis-tipis 2 sampai 3 lapis dibandingkan 1 lapis tebal ya. Jadi kenapa Min kita harus dibagi 3 ya, atau dibagi 2? Jadi jangan langsung tebal tuh, alasannya kenapa ya. Yang penting tuh alasannya, bukan apanya ya, tapi why gitu. Karena kita perlu kasih waktu si buih atau si FOB itu untuk membebaskan diri dengan cara dikasih jeda waktu antara tiap lapisnya. Kalau kita langsung hajar tebal, dia nggak punya kesempatan buat membebaskan diri si buihnya. Tapi kalau per tipis, dia membebaskan, lanjut tebelin, dia membebaskan, lanjut lapis berikutnya, sempurna. Buihnya nggak ada, hasil pengecatannya halus, mantap. Nah, jadi buih ini sebetulnya paling sering terjadi pada saat proses finishing clear gloss ya. Kenapa? Karena orang kadang-kadang ngelihat gitu ya, hasil pengecatan, ih klimaks banget, ih gloss banget, saya pengen ngecat Waktu dia udah semprot-semprot, ih kurang mengkilap, terus dihajar sampai mengkilap banget, akhirnya leleh dan berbuih ya. Jadi teman-teman perlu tahu, hasil pengecatan teman-teman brodransis tuh yang benar-benar super klimaks itu bukan hasil 1 lapis hajar tebal ya. Karena kalau langsung hajar tebal pasti mereka pun juga berbuih ya. Itu hasil berlapis-lapis dan ada jeda di setiap lapisnya ya. Jadi demikian sedikit sharing dari Mimin perihal masalah buih dan solusinya. Tentu saja Mimin juga kasih pencegahannya, mudah-mudahan berguna ya bagi para penontonnya. Nah, video selanjutnya kita akan membahas salah satu masalah pengecatan yang agak lain. Pernah nggak kalian mengalami gini? Beres ngecat, udah bagus-bagus, udah klimaks, kemudian disimpan untuk dikeringkan. Tiba-tiba ada kerabat kalian, entah ibu atau saudara, ih keren banget, dipegang. Nah, gimana perasaannya? Campur aduk nggak sih? Bingung kan harus gimana? Pasti panik, campur aduk, sedih, mau marah, bingung. Nah, di Kultums episode berikutnya, Mimin bakal bahas perihal tersebut. So, sampai ketemu di Kultums episode ke-14. Sapporo always innovating, always outstanding.